film horor komedi viral waktu itu ekspektasiku nggak kesampean. Jadi di film Sekawan Limo ini sebenarnya aku agak trust issue ya lur. Tapi ternyata setelah ditonton, wah, oke juga nih. Assalamualaikum, hai sedulur notenau, sudah klik video ini, balik lagi sama aku Nafa di Anyang Review. Buat kalian yang belum nonton Sekawan Limo tapi penasaran, nah pas banget nih mau tak review filmnya tanpa spoiler. Tapi sebelum itu yuk gabung dulu ke grup Telegram Scene-less karena kita di sana bisa ngobrolin hal seru, bisa review film, cerita mistis atau sharing pengalaman horor. Langsung aja scan barcode-nya atau klik link di description box. Bismillahirrahmanirrahim, yuk langsung aja kita check it out. Pas mengganggu apa? Ono mitos yang mau langgar ini jelas ini. Bas, kamu benar-benar lihat? Aku kira pemilihan gabungan kata Sekawan Limo untuk judul filmnya itu cuman untuk menggambarkan ada 5 orang kawan yang jadi tokoh utama di film ini kayak yang bisa kita lihat di posternya. Tapi setelah lihat sinopsisnya ternyata punya makna lain lur. Nah jadi tuh film ini bercerita tentang Bagas, Leni, Diki, Juna, dan Andrew yang dipersatukan ketika mendaki Gunung Madyapuro. Nah ada beberapa mitos bahwa rombongan itu harus berjumlah genap dan gak boleh noleh ke belakang. Kalau enggak bakal ada yang ngikutin lur. Tapi ternyata sepanjang perjalanan mereka ini terus mengalami kejadian-kejadian aneh. Sampai akhirnya sadar bahwa di antara mereka ini yang betulan orang itu cuman sekawan. Dalam bahasa Jawa artinya 4. Misalnya basa Jawa halus, sekawan itu artinya apa? Sedangkan yang satunya ini bukan orang alias demit. Kira-kira siapa coba? Iki wes ono sing melok. Awalnya tuh aku nggak berekspektasi apapun ya sama Sekawan Limo. Entah itu dari segi komedinya ataupun dari jalan ceritanya. Kayak ya wis lah coba nonton aja dulu. Pun sebenarnya dari segi cerita, aku yakin kebanyakan orang juga udah bisa nebak itu siapa setannya. Yang bikin aku penasaran adalah gimana cara ketahuannya. Dari zero ekspektasi itu ternyata tanpa aku sangka-sangka ya lur. Film ini punya perpaduan horor komedi yang asik banget. Ketika part horornya itu cukup menegangkan ya walaupun visual-visual setannya juga kayak di rumah hantu kelihatan itu fake. Gak sengeri itulah tapi tensi yang dibangun ini oke. Komedinya juga aku suka, aku tuh bisa ketawa heboh sampai yang tapi kalau kata temenku yang orang Sunda, di paruh pertama itu justru dia ngerasa humornya kurang kena. Karena bisa dibilang film ini tuh pakai 90% bahasa Jawa. Plus komedinya kebanyakan itu didialogin gitu. Jadi kurasa bakal berpengaruh sama perkara ngena atau enggaknya. Ya tapi balik lagi ke preferensi masing-masing sih. Cuman yang bukan orang Jawa insya Allah masih bisa paham kok sama jalan ceritanya karena dikasih subtitle Indonesia. Gak cuman itu, film ini juga dikasih bumbu-bumbu romance. Meskipun tipis tapi itu bikin baper gitu lur. Ada dramatisnya juga ketika di backstory para tokoh yang mana berhasil bikin aku bersimpati sama mereka. Dan ternyata si mitos gunung itu punya makna lain yang lebih dalam. Wah pokoknya aku tuh bisa kebawa sama jalan cerita filmnya sampai di part twistnya aku nangis lur. Aku aja heran waktu itu kok aku bisa sedih begini. Jadi ya menurutku dari awal sampai akhir ceritanya ini ngalir dan enak banget dinikmatinnya. Cuman masih ada plot hole-nya nih lur. Bukan tipikal hole yang mengganggu inti ceritanya, bukan. Cuman bakalan ngasih aftertaste yang ngeganjel. Beberapa plot itu gak dijelasin sampai akhir gimana nasibnya. Jadinya tuh bikin kelihatan gak guna-guna amat itu plotnya. Terus juga ada 1-2 adegan yang aku tuh nggak ngerti ini maksudnya A atau B karena penjelasannya itu kurang jelas. Kalau dari segi pemain, karena memang kebanyakan pemainnya orang Jawa asli, jadi dialognya itu kedengaran natural dan enak. Beda banget emang kalau bukan orang Jawa gitu ya, tapi dipaksa ngomong Jawa, dimedok-medokin, itu kan emosinya jadi kurang tersampaikan ya. Di sini misalkan ketika mereka ini lagi misu-misu, itu kerasa banget, dapet banget cengkok-cengkok Jawanya lur. Ya, misalkan muatamu picek gitu misalkan ya. Pokoknya asik lah.
Welek konco. Aku tuh suka sama lima-limanya karena mereka ini punya karakter yang kuat dan keunikannya masing-masing. Even dia tokoh yang dibangunnya itu jadi sosok yang menyebalkan. Itu tuh si Diki yang memerankan Firza Falaza. Itu dia dari cara ngomongnya, ekspresinya, bener-bener wah sableng, bikin gregetan lur. Tapi pas ngelucu juga dia lucu. Terus yang jadi Mas Juna, Benedictus Siregar, wah itu dia perkara ngising aja tuh bisa sekocak itu. Ngiseng. Itu tolaknya Mas Juno bukan? Terus yang jadi Andrew ya. Terus yang jadi Andrew Terus yang jadi Indra Pramujito itu meskipun dia karakternya lebih kalem ya, pokoknya nggak terlalu banyak tingkah kayak teman-teman yang lainnya, tapi bagus aktingnya. Apalagi ketika lihat di backstory-nya, itu dia udah kayak Bima di Dua Garis Biru. Paling ini nih beberapa pemeran pendukung yang kurasa too much aktingnya. Kayak pendaki lain cewek yang ada di trailer itu yang dia bilang, "What? Don't call me Mbak." Call me back. So annoying. Pertama, itu jokesnya udah nggak fresh. Terus kelamaan juga di sini itu bisa ada 2 atau 3 kali lah itu diulang. Makanya buat aku no ya. Kalau misalkan aku rewatch lagi, mungkin bakalan aku skip part itu. Menurutku kalau dari segi sinematografinya, Bayu Skak nggak terlalu kasih perubahan besar dari film-film dia sebelumnya. Ya masih mirip-mirip, cuman karena di Sekawan Limo ini ceritanya kan pendakian di gunung, jadi ya view-nya lebih bagus dan fresh juga kalau dibandingkan film horor-horor sebelumnya yang tak review itu kan setnya di rumah terus. Jadi ini tuh filmnya seperti sarana untuk healing lur. Tapi ada tuh scene malam-malam aku ngelihat ada cahaya oranye di pohon-pohon. Aku nggak tahu itu fungsinya buat apa, aneh banget. Buat planting horor kah? Karena habis itu si setannya ini muncul beraura oranye. Soalnya sampai ada 2 atau 3 spot pepohonan yang dikasih lighting kayak gitu. Nah nih buat apa coba? Kalau skornya sih cukup ya, bisa membangun suasana tegang yang dibangun. Aku tuh ada 1 atau 2 ketika jump scare itu berhasil kaget, tapi selebihnya enggak, cuman deg-degan aja gitu, ikut tegang aja. Terus kayaknya gara-gara film ini mungkin aku bisa suka deh sama lagu-lagunya Bayu Skak. Soalnya nanti ada satu scene dimana dia ini nyanyi dan lirik terus suasananya itu wah gila sih, itu aku baper lur. Overall aku pengen berterima kasih kepada film ini, terutama Mas Bayu. Mas Bayu kayak udah akrab banget ya. Beliau selaku sutradaranya karena ngasih aku pengalaman nonton horor yang berbeda. Bonusnya keluar bioskop aku capeknya hilang dan kerasa happy. Karena udah lama aku nggak sengakak itu lur. Film ini juga bisa ditonton semua umur, bareng orang tua juga boleh, bagus malah. Karena pesan moralnya ini dalam dan bisa dijadiin pelajaran hidup. Kalau kalian lagi gabut daripada ngelamun kan mendingan bisa lah ya jadi bahan merenung. Oke, itu dia tadi review film Sekawan Limo. Aku bakalan kasih rating 8,2 dari 10. Ini film masuk ke kategori film horor sampah atau film horor bagus. Menurut kalian yang udah nonton gimana? Coba tulis review dan ratingnya di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria, linknya ada di description box. Dan jangan lupa join grup Telegram kita karena aku gak sabar buat ketemu sama kalian di sana. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.